Di sini kita dari pagi acara shop opening pembukaan kafe dan butik, terus kita ngundang teman-teman juga dari teman-teman artis Bandung, teman-teman selebgram, terus sama ya semua gitu. Dan alhamdulillah eh, rame juga banyak tamu yang dari luar gitu. Kang, ini bisnis ini tuh apakah ini yang pertama atau gimana Kang? Atau pernah bisnis makanan juga Kang? Ya, ini mungkin bisnis yang kedua untuk kuliner. Karena saya udah coba buka juga di daerah Kabupaten Bandung, namanya Bos Bubun Cafe. Oke, nah ini Kang, kita lihat kayaknya ini arahnya lebih ke menengah ke atas, lebih modern. Iya, Nah ini kenapa akhirnya memilih untuk bikin tempat makan yang menengah ke atas Kang, dengan salmon segala macam? Gimana kenapa harus menengah ke atas? ya mungkin karena udah ada pengalaman apa kafe Bos Bubun Cafe. Kalau itu kan lebih ke menengah ke bawah gitu. Nah, dan di saat ada rejeki, saya mau coba yang beda. Jadi pas di tempatnya di Kota Bandung, saya mau coba menengah ke atas. Ya, mohon doanya dari para pemirsa, semoga lancar dan rame terus Oke kafenya. Kang, tapi selama alhamdulillah Kang Bubun itu merintis usaha, karena sempat ngerasain naik turunnya pendapatan nggak sih Kang dari bisnis ini Kang? Ya, kalau naik turunnya sangat merasakan. Apalagi di saat turunnya gitu. Emang benar-benar banyak proses, tapi di saat saya mau berjuang, umur masih muda, ya kita coba aja selama halnya hal yang baik gitu buat masa depan. Masa depan. Nah Kang, Ya, ini kayaknya kan opening pas banget udah mau Ramadan. Apakah memang sengaja biar nanti Ramadan tuh rame di sini yang datang atau gimana Kang? sebenarnya ini enggak direncanakan untuk bulan-bulannya. Cuman pas kebetulan ada momen tempat, ada yang ya nyewain tempat, terus saya ada rezekinya juga, ya saya coba pas banget di bulan Ramadan. Oke, nah ini kira-kira ada menu khusus nggak Kang? Mungkin kayak menu andalan dari sini atau gimana? Ada nggak? Menu khususnya sebenarnya kan kita ada salmon, terus ada kayak steak, tapi saya mau mencoba nama menunya nasi goreng steak. Nasi goreng steak. Iya, jadi kolaborasi, di mix gitu. Nah kalau Kang Sugi, kalau misalkan ini kan mau Ramadan, apakah nanti akan keluarin menu-menu yang spesial Ramadan kayak misalnya ada takjil atau apa? Gimana Kang? Ada rencana nggak? Insya Allah kalau itu pasti kita akan explore terus untuk menu, biar apalagi untuk di bulan Ramadan. Ya, kayak menu takjil itu pasti harus ada. Nah, Seperti itu. Kang, kan tadi sempat kita bahas sedikit juga mengenai persaingan bisnis. Nah, tadi Kang bilang kayak sekarang ada persaingan tapi Iya. kita berjalan bersama gitu. Nah, sebenarnya Iya. gimana Kang mensiasati untuk tidak bersaing secara bisnis itu gimana? Apakah akan ya udahlah kita bisnis aja sendiri walaupun udah banyak tempat makanan di sini atau gimana? Ya, jadi kalau di Bandung mungkin teman-teman kayak kompetitor itu nggak saling bersaing, tapi mereka sudah seperti punya warna tersendiri. Jadi di saat kita berdampingan mau KP-nya seperti apa, kita lebih ke komitmen dengan kepercayaan. Ya udah, kita punya nuansa sendiri, dan kalau rezeki kan sudah ada yang ngatur, tapi kita tetap harus berusaha gitu, seperti itu, Kang. Tadi sempat kita kan memang meminta Kang Bubun buat bikin menu makanan dan minuman di sini. Nah, kira-kira kedepannya akan rencana kayak, oke nanti kita bikin lagi biar nanti Kang Bun mungkin bisa masak atau gimana Kang? Sempat ada pikiran begitu nggak? Jadi pas barusan saya bikin, kayaknya langsung kepikiran, apa belajar jadi chef juga ya? Siapa tahu bisa mengolah sendiri kan? Iya, seperti itu. Betul kan? Iya, Nah, Kang, ini kan kita lihat ya tadi, maksudnya bisa dikatakan ada preman yang datang. Nah, kalau misalkan Kang Bubun sendiri di real life-nya, di kehidupan aslinya pernah nggak sih Kang dihadapi dengan apa sih situasi yang gitu, misalkan Kang Bubun lagi jalan atau apa tiba-tiba ada preman dipalak atau tidak kali itu pernah nggak Kang hal kayak gitu? ya itu dulu pernah Oke. kayak apa? Tapi saya dulu jualan juga gitu. Hmm. Jualan, Hmm. jualan jam tangan kaki lima tapi di pinggir jalan gitu kan. Ada preman di situ kayak
minta jatah atau apa. Keadaan emang belum ngelarisin. Ya sempat sih mau berantem atau apa. Karena apa PD-nya ya udah saya punya basic bela diri gitu. Dan akhirnya hari pertama aman, hari kedua mereka bawa teman-teman, hari ketiganya kita berantem, dan hari keempat jadi teman, Jadi teman. jadi teman Nah, apakah gitu. itu akhirnya menginspirasi Kang Bubun untuk berperan sebagai preman sebelumnya di preman pensiun atau gimana? Nah, enggak juga gitu. Jadi alhamdulillahnya pas saya sedang silaturahmi ke teman-teman yang bekas di jalanan kayak almarhum Kang Pipit, almarhum Kang Gobang, terus ada Kang Murad, Kang Cecep, Kang Darman. Itu kan satu tim dulu di lapangan gitu kan. Sebelum preman pensiun. Sebelum preman pensiun, kita jadi debt collector dan ada yang jadi bodyguard gitu. Nah, di saat saya pingin silaturahmi ke teman-teman dan kebetulan langsung ketemu sama Juragan, Bapak Aris Nugraha, sang penulis preman pensiun. Kalau ikut syuting preman pensiun mau nggak? Karena saya nggak ada basicnya cuman di atlet. Ah, nggak mungkin kan. Nggak, tapi mau. Ya insya Allah. Jawabnya kalau mau, ya mau gitu kan. Malamnya langsung ada telepon. Persiapan buat besok pagi syuting ya. Ah, yang bener. Saya nggak bisa tidur itu sampai pagi. Bener, iya. Bener nggak sih syuting gitu sampai ke cermin gitu syuting nggak sih akhirnya ya udah ada telepon lagi tuh pagi-pagi saya coba datang ke lokasi dan akhirnya ya syuting ke awal syuting itu di Terminal Cicahem jadi calo angkot. Nah, tadi kan kita lihat di beberapa season awal dari preman pensiun, Kang Bubun sendiri sempat jadi preman. Sempat Iya, jadi yang antagonis yang iya, galak. iya. Nah, itu gimana Kang risetnya? Apakah memang Kang Bubun karena ada teman-teman preman, jadi Kang Bubun riset untuk mengetahui gimana cara jadi preman atau gimana Kang untuk latihan jadi premannya sendiri? Nah, untuk latihannya mungkin lebih ke satu natural, kedua dimentorin juga sama Kang Epi Kusnandar gitu. Jadi di preman pensiun itu saling 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 mengingatkan. Iya, nih ini kurang nih kalau ada review gitu. Cobalah belajar ini dan alhamdulillahnya kita saling saling menerima gitu. Oh iya. Terus saya juga jadi semangat. Oh ternyata di entertain itu enggak kayak yang diomongin orang lain. Oh sombong itu ternyata enggak gitu. Tapi sempat gak Kang sampai coba kenal sama preman biar tahu gimana caranya preman itu galak atau apapun gitu, pernah nggak? Nah, mungkin kalau untuk kayak ke naturalan gitu, karena keseharian dulu di lapangan, udah nggak usah nanya lagi, paling tinggal cara memerankannya seperti apa. Nah, mungkin ada polesan-polesan seperti itu. Artinya dulu di lapangan pas lagi jual jam itu, maksudnya jadi ada si Ya, preman yang datang ke Akang, jadi Akang nah sebelum jual jam, saya ya gitu kayak gabung sama teman-teman yang nguasain satu daerah, terus satu tempat. Nah, apa lambat laun kan kayak yang aduh nggak mau lah kayak gini takutnya ya mungkin saya punya bela diri pasti di luaran sana ada yang lebih jago lagi terus ada ya daripada naas ya udahlah saya nggak mau yang di lingkungan gitu. Nah, tadi sempat dibilang akan ikut bela diri. Ya, Apa tadi namanya? bela dirinya tarung derajat. Tarung derajat. Nah, Ya, itu artinya nolong Bang Kang Bubun buat acting berantem atau gimana Kang di sini? ya itu sangat sangat nolong ya sangat. Jadi kalau lagi acting fighting berantem itu gimana Kang? Apakah memang nanti akan sama lawan akan tuh kerjasama buat kita gini atau gimana? Ada komunikasi nggak sih dengan lawan berantem atau? Jadi karena mungkin pas di saat ada koreo seperti itu eh, karena saya udah punya basic Hmm. alhamdulillah jadi oh ya udah ternyata eh, warisan yang sesungguhnya itu karya yang ada di dalam tubuh gitu. Iya, seperti itu Nah kan. Kang, ini PP9 udah mau tayang Iya. di bulan ini, di bulan depan, Iya. tahun ini. Nah, untuk peran Bubun sendiri gimana? Kan kita lihat yang ke-8 kayaknya Kang Bubun jadi security. Ya, Udah mulai jadi orang baik nih istilahnya. ya Nah, betul. itu gimana di 9 ini akan seperti apa nih peran Bubun ini Kang? Mungkin boleh ceritakan di awal-awal episode aja yang kira-kiranya apa
sinopsis besarnya Kang Bubun tuh akan menjadi seperti apa sih? Kalau untuk awal ya mungkin masih jadi security. Oke, mungkin seperti itu. Masih jadi security tapi ada keinginan untuk keluar. Satu emang selama menjaga klub karaoke itu nggak pernah ada masalah. Kedua, tunggu aja pokoknya. Konflik Kang Bubun sendiri gimana di sini kan kalau misalnya di apa di season sebelumnya konflik-konflik yang terjadi kan ini ada perebutan wilayah. Iya, Kalau di betul. sini kira-kira fokusnya kemana Kang? Masih bisa apa boleh dibocorkan atau gimana? Atau masih rahasia? Aman, saya bocorin. Tapi nanti. Nanti kayak nonton ya. Iya, harus nonton teman-teman. Nah, Kang, ini mungkin udah syuting. Ya, Kira-kira masih syuting berlanjut setelah apa pas puasa masih berlanjut syuting? untuk Udah selesai. dari informasi telco itu masih berjalan. Malah kayaknya sampai setelah puasa juga masih berlanjut syuting. Ya, seperti Nah, itu. untuk menjaga waktunya gimana? Karena kan akan mungkin lebih fokus ke apa syuting bahkan kan ada bisnis, Betul. ada juga di rumah Iya, menanti atau iya gimana betul lah, bagi, Kang. bagi waktunya Kang? Ya, membagi waktunya satu, ya kalau kita kerjanya bener, membagi waktunya pasti nggak akan terasa capek. Misalkan pagi sampai sore, syuting kan di Preman Pensiun itu dari jam 7 sampai jam 5 tuh. Udah nggak pernah malam tuh. Lebih Jadi sehat ya? iya, syuting kayak PNS kita gitu kan. Jam 5 pulang aja. Nah, waktunya pulang ya pulang. Nah, misalkan harus ngontrol ke tempat bisnis paling ngontrol beberapa jam. Nah, habis itu istirahat lagi. Gitu, lebih lebih dimanfaatin buat istirahat lah gitu. Kang udah join di PP itu berapa lama? Dari season berapa deh? Saya dari setelah PP2 FTP Sang Juara langsung ke season 3 Jadi ikut PP2 apa PP dari PP3. PP3? Iya. Dan tahun ini alhamdulillah Kang apa sih Kang yang didapat dari PP dari Akang joinnya Akang di Preman Pensiun apakah memang jadinya alhamdulillah sama para pemain itu jadi makin banyak link, makin banyak saudara atau gimana? Iya, terutama itu banyak link, banyak saudara dan alhamdulillah maksudnya jadi tempat tempat untuk berubah gitu. Jadi berubah di saat kan saya pernah dilema gitu. Jadi pas sama teman-teman nih, setiap mau lebaran kan dulu mah minta jatah nih gitu kan. Bawa ke toko-toko gitu kan suka ada THR apa. Nah, setelah tayang saya coba sama teman-teman. Jadi bukan takut mereka malah, Kang Bubun, foto dong. Waduh, kata saya jadi kasohor tapi tekor kalau bahasa Sunda gitu kan. Iya iya. Nah, di situ mencoba untuk ya udah mungkin ini jalan lewat juragan mungkin dari Allah untuk merubah kehidupan saya gitu karena mungkin udah ada kila-kila jadi preman itu nggak baik gitu. Lebih baik ya yang bener ya kayak gini belajar bisnis usaha gitu. Ya pasang surutnya mah itu emang resiko lah gitu. Yang penting kita punya mental aja gitu. Support sejauh mana support keluarga Kang Bubun? Alhamdulillah kalau untuk kayak berkarya di seni, terus olahraga, keluarga sangat support dari dulu sampai ke istri juga sama gitu. Udah punya anak? Udah punya anak dua, Udah gede. udah gede. Gimana tahu saat ayahnya tuh artis gitu, pemain sinetron. Pas awal-awal mungkin pas Kang Bubun join dari PP itu komentar seperti apa? Ya pas nonton mereka pada kaget semua. Kok ayah ada di TV? Iya ayah juga nggak tahu kok ada di TV gitu kan. Biar mereka nggak ini. Mungkin mirip. Enggak itu mah ayah katanya. Oh iya mungkin. Kok ayah nggak tahu? Iya tadinya kan maksudnya biar ini tapi akhirnya ya semua jadi tahu dan alhamdulillah ada hikmahnya juga. Oh ternyata selama ini bukan preman dia mah emang lagi syuting Preman Pensiun. Nah itu jadi banyak hikmahnya banget Tapi gitu kan. sempat nggak Kang kayak keluarga entah istri entah anak kayak bukan dibully tapi kayak lebih ke ini bapaknya tuh preman gitu. Sempat gak ada komentar begitu sebelum orang tahu kalau ini cuma acting gitu. Nah, kalau kebetulan pas di saat peran yang dapat peran antagonis itu malah juragan juga aneh gitu. Kok kan biasanya kalau kita perannya emang ngeselin tuh kan penonton kalau di luar suka ada yang nyubit atau apa. Kalau ini malah Kang, oh iya malah pada seneng gitu. Kok nggak sesuai dengan karakter katanya gitu. Seperti itu Kang. Jadi tapi kan acting Akang berarti berhasil loh. Meskipun Iya, preman tapi orang masih menyukai Akang. iya.
saya sebenarnya kesel sama Akang, tapi ternyata baik ya katanya gitu. Oke Kang, mungkin harapan Akang sendiri untuk bisnis Akang atau mungkin untuk karir Akang seperti apa Kang harapannya? Ya harapannya semoga lebih baik lagi dan saya akan selalu belajar dan belajar lagi supaya bisa bermanfaat buat diri saya, keluarga dan lingkungan seperti itu. Kang, satu lagi soal PP. Ini kayaknya kelihatannya udah ada beberapa pemain yang di spill, ada pemain Ya, yang di spill yang baru nih di PP 9 ini. ya. Saya udah di spill. Nah, cara bonding Akang ke pemain baru gimana Kang? Oh, Apa sempat ada apa sempat ada scene bareng jadi kayak hmm, Akang tuh harus merangkul istilahnya ya. untuk pemain baru atau gimana Kang? Kalau di preman pensiun itu nggak seperti itu. Jadi kru sama talent itu bersatu. Jadi setelah syuting kita kadang ngopi bareng. Misalkan dia nongkrong di base camp gitu, nongkrong bareng, nggak ada perbedaan. Apalagi sama yang talent-talent baru atau seperti ekstra semua, nggak ada yang dibedain semua. Mungkin ciri khasnya orang Jawa Barat seperti itu mungkin ya, gitu. Kang, boleh diulas sedikit maaf yang tadi soal baju kan tadi kita sebut ke area baju. Iya. Ini baju butik sendiri tuh dibikin kenapa Kang? Artinya disatuin sama KP memang pengen jadi inovasi baru gitu biar orang lagi nunggu bisa lihat-lihat baju atau gimana? Iya, jadi dulu kalau pas lagi diajak temen suka nongkrong kayak di mall gitu kan sambil ngopi. Kalau ke mall kan, oh lihat tempat ngopi kadang ada di atas, harus milih dulu. Nah, pernah kepikiran ya kalau ada rezeki saya mau coba sih buka kafe tapi ada passionnya. Nah, seperti itu. Nah, yang bikin bajunya sendiri yang desain ataupun bahkan yang yang bikin lah gitu. Apakah akun sendiri atau maksudnya ada apa namanya Desainer khusus. betul atau maksudnya kayak sendiri atau Hmm. mungkin ada dari pihak lain gitu kayak kita ngambil baju dari pihak lain atau gimana? Oh enggak, jadi kita ada masih saudara juga suka desain. Jadi desainnya desain langsung langsung. Jadi langsung diukurin. Kayak saya hobinya kayak seperti ini setelan gitu. Jadi langsung sama saudara diukurin gitu. Oke, boleh terakhir untuk promoin Kang, jangan lupa saksikan. Jamnya udah ada nggak sih? Jamnya sudah ada. Jam 5 ya? Iya, jam Nah, 5. boleh jangan lupa saksikan Preman Pensiun 9 jam 5 hanya di RCTI. Iya, siap. Ya teman-teman jangan lupa saksikan Preman Pensiun 9 hanya di RCTI jam Tek ulang. tek ulang ya, jam dulu berarti Saya ya. Kang Bubun gitu ya. Oh iya siap ya. Yuk. Assalamualaikum, saya Kang Bubun. Jangan lupa saksikan Preman Pensiun 9 jam 5 sore hanya di RCTI. Oke. Audio Jungle.